أشهد أن محمدًا رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Barkah dalam rangka silaturahmi ukhuwah Islamiyah kita dan juga menuntut ilmu dinul Islam dalam kajian kurma, yaitu kajian umum rutin malam Ahad. Kajian yang diadakan rutin pada malam Ahad tiap 2 minggu, pada pekan pertama dan pada pekan kedua dan pada pekan keempat setiap bulannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta segenap pengikut yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita bersama yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita berkesempatan membahas sebuah tema yang menarik yang kami ambil dari penggalan ayat surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan untuk itu kami juga telah menghadirkan seorang narasumber yang insya Allah mampu menunjukkan kita apa itu yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Alhamdulillah, narasumber tersebut telah ada di sebelah saya, yaitu Ustaz Ulu Burhanuddin. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, seperti biasa kajian ini kita bagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi yang pertama sesi pemberian materi oleh Ustaz, sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab, dan sesi yang ketiga yaitu sesi penutup atau closing statement oleh Ustaz. Marilah kita mulai kajian pertama, yaitu dengan bersama-sama membaca basmalah. Kepada Ustaz saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaikum bil Islam wa faddalakum bil jihad wa akramakum bid din ala kulli din. Fa'ati'u rabbakum fala takhallafu mara'akum itasuniyatakum wa asrabatakum wa azimatakum. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. La 'izza illa bil Islam, la na'budu illallah, la ghayata illallah. Wa qala Allah ta'ala
fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiqullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Ikhwan fillah jamaah Masjid Al-Barakah, hamba Allah yang telah dimuliakan, karena kasih sayangnya malam ini Allah berkenan melimpahkan taufiknya kepada kita hingga kita dapat menikmati kurnia-Nya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, yang alhamdulillah kita dapat mensyukurinya, yang kita wujudkan dalam tadabbur terhadap ayat-ayat-Nya. Mudah-mudahan ketulusan yang kita lakukan untuk menyempurnakan jati diri iman kita ini, Allah berkenan membuka mata hati kita sehingga kita juga diberi kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah kita serap dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim itu tidak sesederhana melaksanakan amalia-amalia keislaman. Bisa jadi yang saat ini kita berada di tempat yang mulia ini, yakin kita merasa sudah dalam petunjuknya. Saya yakin itu. Tapi tentunya untuk membuktikan anak minta kepada ikhwan semua ini, siapa yang merasa sudah ada di dalam jalan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ikhwan ini, siapa sudah yang merasa berpijak di jalan shiratal mustaqim? Tidak ada. Ya kalau nggak ada wajar, sangat wajar. Tapi alangkah sayangnya kalau seusia kita yang sekarang ini kok tidak tahu bahwa kita berpijak pada jalan yang kita lalui. Nah, inilah yang kita mencoba, bahwasanya memang dalam hidup ini perasaan kita tuh umumnya seperti itu. Kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak didasari oleh ketentuan yang hak, tapi merasa berjalan yang benar. Nah, ini umumnya, maka banyaklah konslet di antara kita, ikhtilaf di antara kita. Mengapa? Ketika kita coba untuk mempertemukan, maka kadang-kadang marojinnya adalah nafsu masing-masing, retorika yang dikedepankan. Pokoknya gua pendapatnya beginilah. Itu baru satu aspek dalam kehidupan. Sementara kalau kita sadari, kan Allah sudah memandu
Kita sebagai seorang muslim, acuannya juga sudah dikasih tahu. Kita sebagai orang yang beriman benar, Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah mewasiatkan agar kita menuju apa yang kita tuju tahu dan benar, maka telah dikasih tahu oleh Nabi. Maka oleh karenanya di sini kita kesempatan malam ini ingin saya titik tekankan mutlak. Kalau begitu i'lamu awalan ma wa ihdinas siratal mustaqim. Tadi diawali pertanyaannya begitu. Apa sih yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim? Tadi kan sama-sama sholat. Ya, sama-sama sadar nggak tadi dengan yang diartikan? Bahwasannya dalam hal itu artinya, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana? Jalan tol atau jalan yang itu, Mas Mansur? Lurus. Dalam hal ini adalah jalan yang lurus yang dimaksud. Allah telah menjelaskan jalan yang lurus yang menuju, yang menghantarkan kita sampai kepada goyah. Goyah kita apa sih? Hidup yang kita jalani ini, itu tujuannya mau apa sih? Nah, itulah yang mesti diketahui dulu. Ya kalau kita goyahnya nggak tahu lah jalannya bagaimana, jalan lurus terjalani, nggak tahu tujuannya tuh. Nah, goyah inilah yang pokok. Tadi dalam mukadimah anak katakan la goyata illallah, tidak ada tujuan kecuali kepada Allah. Nah, goyah inilah yang menghantarkan nyampe ke sana, maka ikuti jalannya. Apa tuh? Siratal mustaqim. Yang dimana dia maksud siratal mustaqim, wa huwa dinullah. Jadi siratal mustaqim itu adalah dinullah. Dinullah inilah yang disebut syar'i. Syar'i itu jalan. Jalan gede. Kalau jalan kecil tarik. Jadi syariat kita ikuti nih syariatnya, jalannya ini yang lurus adalah al-haqq. Makanya dinullah wa huwa dinul haq. Dinul haq itu apa? Baru dieksplisitkan lagi itu, dinul Islam. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim wa huwa al-Islam. Nah, ente kita mau tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalannya udah ada kan Islamnya. Tapi mintanya berapa kali sehari? 17 kali. Tapi agak berubah-berubah. Kenapa? Mau minta doang kok. Coba aja kita ngomong aja, silakan ente mau berapa kali ya apa, nggak apa-apa. Umi, anak lapar, pengen makan nasi padang pakai tunjang agar kenyang. Sebut 1000 kali. Kenyang nggak? Baca aja, nangis ke masjid sini. Umi, pengen makan, anak lapar, pakai nasi padang pakai tunjang agar kenyang. Gitu. Baca tuh 1000 kali. Terus nggak akan kenyang-kenyang. Kenapa? Dimana? Karena kita tidak berbuat, nangis berjerit doang. Itulah yang paling banyak umat Islam sekarang dikadalkan oleh setan begitu. Kalau udah nangis kayak udah mantep banget, udah selesai.
bacaannya kayak udah pas-pas. Coba ngomong, ini lapar, anak pengen nasi padang, mantap itu suaranya itu, pakai tunjang, kenyang ya, gitu tuh. Itu kalau udah baca begitu, kayak udah selesai ini. Itulah persoalan kita sekarang. Jadi kalau begitu apa kata Rasulullah SAW ketika ente menyatakan begitu, ya penuhi dong. Saya rasa apa layaknya orang ngajian korma tiap ahad ini. Ya, ustaznya udah macam-macam, masa kagak hafal perintahnya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Jelas nih. Dan ihdinas siratal mustaqim salah satu kaifiatul doa, bentuk satu permohonan. La asbabulurnya ini ketika sahabat mempertanyakan tentang Allah, maka Allah jawab, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau tuh umatmu mempertanyakan aku, jawabku tuh paling dekat. Idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ujibu da'watad idza da'an. Aku pastikan ngabulkan permintaan di antara hamba-hambaku yang meminta, yang memohon. Tapi permintaan ini falyastajibuli, penuhi dulu, penuhi syarat-syaratnya. Jangan ente buru-buru baru masuk udah minta gaji naik aja, kerja juga belum dilakukan udah minta gaji naik. Ini orang bener itu kagak nih, syarat nih orang. Sama orang juga begitu, ini anak komentarnya dikabulin, ngejalanin kagak. Lah bagaimana syariatnya itu, syaratnya itu, jalannya itu, agar kita mendapatkan petunjuk yang betul. Maka oleh karena itu fa'lamu, bedah dong, kaji agar tahu. Dari mana? Kan dinul Islam itu menurunkan dua dasar, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, Quran dan Hadis. Makanya tadi saya katakan mukadimahnya, kalau kita pengen dirahmati, disayangi, sehingga ente kagak minta Allah langsung kasih, kalau mau tahu kepentingannya, ya caranya taat, laksanakan, bedah Qur'annya. Jangan-jangan pakai ihdinas siratal mustaqim, kalau nanya saya rasa nggak tahu, jangan-jangan kurmanya nih. Ihdinas siratal mustaqim, berapa kata yang terdapat dalam ihdinas siratal mustaqim? Ini masalah macet pemilihan doang. Berapa kata? Ihdinas siratal mustaqim. Tahu berapa huruf yang menyusun ihdinas siratal mustaqim? Oh, maju apa itu huruf apaan itu kan gitu ya, benar ya? Kalau ngitung duit hafal saya rasa. Berapa jenis huruf yang menyusun ihdinas siratal mustaqim? Ada nggak maksud dari Anda itu, manfaatnya bagi kita? Semua ada, akhi.
Ente kalau tanpa adat nggak bisa ngitung, ente nggak tahu tuh. Nah sayangnya kita kadang-kadang tidak detail, tidak tertarik. Nah di sini letaknya. Nah itunya aja kita tidak paham, apalagi detail adinnya itu. Maka ihdinas siratal mustaqim akan menjamin bila kita kata Allah tadi mewujudkan, kita pahami dari mana kita awal supaya benar memahaminya itu. Pertama ente pegang adalah awal yang kau pelajari Allah dulu, gitu, baru yang lainnya. Makanya dalam surat Muhammad tegas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dulu tuh ilmu itu. Di nomor kamu tuh pahami ilmu itu. Dengan keimanan itu kita harus yakini, sehingga kalau kita sudah mafhumi maka kita mengerti tuh basmalah tuh mengawali kalimatnya. Aktivitas apapun yang Anda lakukan adalah sebut asmanya Allah, kan gitu kan? Nah dengan demikian insya Allah Anda akan terpadu, akan terbimbing. Kalau terbimbing ente akan senantiasa ingat. Mengapa demikian? Karena di dalam kehidupan ketika kalimat ihdinas siratal mustaqim bukan jalannya belum ada, sudah ada, tetapi luar biasa. Dalam walayat di mana ihdinas siratal mustaqim itu lebih banyak unsur-unsur yang akan memalingkannya, agar kita tidak benar. Itu unsurnya paling banyak dan paling disenangi. Mana lebih banyak, sahabat atau musuh kita? Musuh kita yang paling banyak. Nabi belum lahir, musuhnya sudah ada. Dan musuh yang paling banyak Allah hanya kasih tahu dua besar yang akan meruntuhkan ihdinas siratal mustaqim tadi, yakni ad-din siratal mustaqimnya itu hanya dua besar yang diterangkan itu, yang terlihat dan yang tak terlihat. Yang terlihat dari jenis anas, yang tak terlihat dari jenis jin. Makanya minal jinnati wanas, tuh ya, ayatnya di penghujung surah dan paling akhir ayat itu tuh. Nah inilah yang kamu mesti waspadai. Dan ini kedua unsur besar ini selalu nyatu menghadapi orang-orang yang ingin menuju jalan benar. Jangan dikira ente gampang masuk ke musola, ke masjid ini. Berat, langkahnya berat, bisikannya berat. Yang luas bisufi sudurinas tadi itu yang menghantam ke jantung kita, ngebisikin ya. Itu mau ngelangkah itu, dilihat masih sepi. Itu mau cara mau masuk itu masih sepi. Ya, nongkrong dulu gitu. Pikiran kalau enggak, waduh, kesamperan tadi mau berangkat, aneh banget gitu nih, macam-macam tuh. Tapi karena kekuatan iman, hantam tuh, mampu nunduk masuk ke masjid. Alhamdulillah duduk peloton, dengerin gitu ya. Bener kayak khusus saya lihatnya, pikirannya macam-macam. Ada yang pikiran kuat enggak, kuat ya kalau kayak begini malam kan ada bola. Lain tuh macam-macam ya, nggak tahu, masing-masing beda-beda. Ada yang memang benar. Nah itulah yang hidayahnya itu nantinya. Jadi jangan dikira kita melakukan sesuatu yang hak itu gampang, enggak. Dicegat oleh unsur tadi itu. Ya jenis dari yang terlihat macam-macam.
Pertama kafir, yang kedua musyrik. Kafir macam-macam kafir gitu kan? Iya, kafir bengkok dari Tiongkok. Iya kan? Nah, terserah tuh kafir yang mana lagi, terserah ente tuh. Iya. Nah, sedangkan dari mujrim macam-macam tuh mujrim. Ada munafik. Iya. Mujrim itu siapa? Orang yang berdosa. Orang Islam yang berdosa. Itu mujrim namanya. Nah, antara lain munafik. Topnya itu. Baru turun dikit musyrik. Yang musyrik orang kafir atau orang Islam? Orang Islam. Yang munafik orang kafir atau Islam? Orang Islam sebutnya. Kalau ente itu orang kafir, tidak munafik, tidak musyrik, kafirnya salah. Kafirnya salah itu. Nah, yang ketiga, zalim. Orang yang zalim. Orang zalim itu adalah orang Muslim, sebutan nisbatnya, bukan untuk orang kafir. Orang kafir kudu zalim, nggak zalim jangan jadi orang kafir. Makanya Ahok zalim, wajar. Iya, orang kafir kok. Kalau orang yang mukmin kita kayak begitu zalim, salah. Makanya nanti masuknya kategorinya itu sama tuh, mujrim dengan kafir, nempatinya sama. Kalau balik ke alam barzah, tempatnya komplek neraka. Ya, itu neraka, jahanam kan topnya ini. Ngan beda blok muslim itu, dengan si kafir beda blok dikit doang. Ya, kalau itu kafir paling depan, kalau mujrim asfalan finnar. Quran semua itu. Jadi oleh karenanya kita bagaimana mensikapi ini? Yang kedua, unsur yang tak terlihat, setan dengan segala jenisnya. Jangan-jangan bab setan juga nggak hafal itu. Dunia ini kata Rasulullah dibagi 5 wilayah oleh setan. Setiap wilayah dipegang masing-masing oleh koordinator topnya. Top leadernya dari 5 wilayah itu namanya Sabrun. Itu nama setan. Jadi kalau ada Sabrun ganti itu nama setan. Bukan Sabrun. Kalau Sabrun nggak usah sabar, pakai Sabrun. Setan itu. Dia sebagai koordinator top leader dari seluruh kelima tadi, intinya menugaskan untuk meruntuhkan semua manusia agar nista. Nah, sedangkan di bawah dia, tapi sama-sama tuh derajatnya pimpinan juga. Hanya dia pimpinan, kalau bahasa kitanya ketua satu katanya gitu, ada ketua umum gitu. Nah, ketua umum siapa? Iya. Nah, ketua satunya akwar namanya. Itu masalah setan tuh. Nanti dia punya kelompok masing-masing tuh lagi. Bawaannya masing-masing. Nah, akwar itu apa? Membidangi tentang untuk meruntuhkan anak-anak muda dan semua orang Islam, baik muda maupun tua dan sebagainya itu agar demen dialihkan pikirannya kepada apa? Kepada bidang syahwat. Nafsu syahwat. Apa tuh syahwat? Gemuruh dalam dada yang ingin memiliki sesuatu dan menikmati sesuatu, dorongan keras itu syahwat namanya. Siapa yang membidangi? Namanya miswat, akwar, bukan akwar, bukan anwar, akwar, si mata satu namanya. Nah, baru yang ketiga, ini yang ketiga membidangi
di dalam permasalahan apa? Penipuan. Jadi koruptor itu di bawah koordinator setan yang bernama Miswatun namanya. Iya, jadi Miswati itu perempuannya. Jadi kalau ada nama Miswati ganti itu nama koordinator setan. Nah itu mau bidang itu kita dikirim tuh supaya apa? Supaya tidak menuju ke jalan yang benar. Tidak melalui siratal mustaqim, hantam tuh dengan begitu. Makanya melanda tuh dunia bohong kayak sekarang, jadi rata. Makanya ngomong ngajak apa gaul katanya, kalau tanpa bohong gak keren. Jadi harus bumbuin pakai bohong dikit lah, ngecap dikit lah. Ya, itu bahasa gaul kita. Makanya bohong udah jadi tren, makanya keren. Padahal keren tuh salah satu anggota dari yang 5 tadi, Qorib namanya, anak setan itu. Ya, barang siapa yang berpaling dari Ar-Rahman dzikrullah, ente ditemani si Qorib. Masa hafal gayatnya aja huruf itu. Ya, namanya Qorib jadi berubah keren, mantap. Nemenin nama setan keren, mas setan. Makanya orang-orang yang bertemu nama setan bawaannya keren, itu pede banget, pede kalau ya. Kalau ngaji sama malaikat kayaknya kurang enak banget ya, keluar dari masjid kayak kurang lepas itu ya. Coba malam mingguan ketuan dari kan wah keren, itu setan. Nah itu tuh nipu menipu itu koordinatornya namanya siapa tadi? Miswat. Yang membangun untuk kita runtuh, nggak berpijak pada jalan yang lurus. Setan memberikan dorongan, memerintahkan agar kita nepuk dada. Apa itu? Sombong, ujub. Baru punya ilmu dikit aja udah jalan yang lain, mantap. Luar biasa kan? Apa-apa kalau nggak ada aneh, kalau nggak ada aneh, gitu tuh. Itu udah orang lain rendah amat semuanya. Ada ilmu atu doang. Apalagi dibarengin dia, malam pakai tipen, gitu ya. Itu kayak paling jagoannya kan, atau kalah semua tuh. Ujub tuh. Ya makanya ujub-ujub begini ini gampang tuh. Kalau di kelompok-kelompok yang seragam itu ya, itu bawaannya udah berubah. Pakai baju seragam lain tuh, gitu ya. Beda itu loh. Beda ya. Satpol PP aja udah kena kentungan ini caranya lain pakai Satpol PP itu contohnya itu ya, makanya dirubah jadi sombong sebenarnya. Itu siapa koordinatornya? Namanya Dasim. Nah, jadi kalau ada nama Dasim ganti ya, nama setan itu. Udah ganti aja, kasih nasi uduk baru lah, nama yang bagus. Iya, itu masalah yang sombong-sombong. Betapa yang sekarang kita dibawa ke arah itu. Ya, kadang-kadang kita, masya Allah, ilmu apa aja, bukan kadang-kala kalau tidak dipandu dengan iman yang benar, tergelincir kita. Maka kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita jalani, kita ikuti, kemudian kita wujudkan dalam aplikasi kehidupan kita keseharian. Contoh, orang yang telah benar di dalam petunjuk Allah, kan kita udah ngaji. Ini yang sangat sederhana. Itu hati kita full pikir, benar-benar bukan tulisan di mobil, full pikir. Gambarnya itu ya, tulisannya mantap ya kan, ada gambar Qurannya lagi ya kan ya.
terus ngegantung tuh ditaruh di sepion gitu ya, tasbihnya gede lagi kan full dikir gitu ya, masuknya ke Mangga 2 saat itu full dikir kan gitu kan nggak benar itu. Ya terserah Mangga 2 itu mencuriga mulu. Mangga 2 kan macam-macam deh ya. Oke. Nah apa yang terjadi itu? Kalau orang yang benar-benar telah berpijak kepada jalan yang hak tadi, dia akan senantiasa terjaga. Kenapa? Karena imannya tidak tercampuri. Campuri apa? Kedoliman. Maka Allah jaga. Kalau ente ngamalin, Allah jaga. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu summa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn lahum muhtadun. Mereka orang yang beriman benar, yang tidak bercampur berikhtilaf keimanannya dengan kezaliman. Mau betul, tolong itu salah satunya syirik. Makanya Luqman mengingatkan kepada putranya, ente jangan berlaku syirik. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah syirik ini kadang-kadang kita berlaku syirik tidak terasa. Mainannya itu syirik ya. Terutama apa? Syirkul asghar. Mau syirkul asghar, apa syirik paling kecil yang paling halus? Hadiah. Itu kadang-kadang nyelip ke sini ya, udah benar, udah padu kepada jalan yang benar ya, tapi dihantam ria, pengen uang, hancur tuh. Setan pintar banget. Nah maka oleh karena itu di sini ente hati-hati tuh. Kenapa kelompok itu jenis makhluk tadi berusaha memalingkan kita dengan segala cara. Tuh, inti dasarnya hanya untuk agar ente tidak melaksanakan konstitusi Allah atau tidak mewujudkan dinul haq, dinul Islam atau siratal mustaqim. Itu intinya. Itu apa saja intinya itu. Di mana tuh? Al-Mujadalah 19. Ya, Al-Mujadalah ayat 19. Istahwada alaihim syaitan fa'ansahum an dzikrillah. Itu doang intinya semua. Setan menguasai itu, berusaha memaksa agar ente bisa terjerat. Untuk apa? Supaya ente tidak berzikir, supaya ente lupa. Termasuk sekalipun ada di dalam masjid supaya lupa. Makanya kita kadangkala menyepelekan aturan Allah, padahal seluruh aktivitas kita itu ada dalam siratal mustaqim mestinya. Kalau itu maka jadi ibadah, tapi dia hantam oleh setan. Makanya masuk ke masjid juga nggak tahu, sama aja dengan masuk ke mall. Nggak sadar gitu. Sampai kita pakai baju, pakai sendal, pakai sepatu, nggak sadar kita. Walaupun itu dalam kesehatan, dalam kesadaran menurut medis, tapi nggak berpikir. Apa buktinya nggak berpikir? Nanti sadar nggak ketika pakai sepatu sandal kanan atau kiri? Nggak ada. Kalau sudah demikian pakai basmalah nggak? Kagak. Oh pakai aja begitu. Menuju jalan ke sini, nyampe di sini. Apa yang diucapin? Nggak ada, syukur sama Allah. Tapi kalau orang yang tadi, yang terpandu tadi, siratal mustaqim tadi, dia sadar Allah telah memberikan kenikmatan kepada anak dan menyelamatkan ke anak. Anak sehat kakinya, nyampe alhamdulillah. Kalau sudah ingat begitu, maka dia sadar membuka sendalnya itu. Kanan kiri atau kiri dulu? Atau kanan dulu? Membuka kiri, pakai basmalah, ya kan? Lepasin tuh sendal, taruh tuh, ya kan? Baru mau masuk masjidnya.
Pakai selawat enggak? Kagak. Orang ngeliat masih sepi. Kan gitu doang. Masuk lagi kan gitu ya. Udah ada satu pengumuman ya. Lah udah masuk aja, nggak kanan nggak kiri. Kanan kayak kiri sama aja. Berarti doang ya? Kagak. Rusak. Ihdinas siratal mustaqimnya baca nggak tadi habis sholat? Dibaca. Meledak ke Allah Ta'ala-nya. Itu meledak tua lo minta-minta jadi ngejalani. Begitu. Nah di situ letaknya. Mestinya apa? Salawat Nabi. Baru Allah ma'tahli abwaba min rahmatika. Masuk kaki kanan. Gak sadar ribet kayak gitu kan. Setannya pintar ya, karena gampang. Padahal seluruh aktivitas 24 jam ini ibadah semuanya. Sampai tertidur, bangun tidur, jalan terus, semua ibadah. Tapi nggak semua bisa diamalin. Yang seolah-olah ibadah kita tuh hanya pengertian kita, sholat toh. Walaupun habis sholat kembali ke habitatnya. Kenapa nggak paham? Makanya disitulah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 bukan sholat dulu, ilmu dulu. Nah kita kan sholat dulu, ilmunya nyusul, makanya berantem. Itu kenapa begitu? Kata Ustaz Anu, gua dari dulu begini. Nggak bisa loh. Ini begitu. Nggak bisa. Begitu. Aneh-aneh. Kenapa orang kita ngelakuin dulu? Bukan pakai ilmu dulu. Padahal kaidahnya ilmu dulu. Makanya dalam hadis itu al ilmu imamul amal wal qaul. Ilmu itu imamnya ucapan kita dan amal perbuatan kita. Makanya itu mestinya tuh. Nah kita enggak. Nah negeri kita ini rata-rata Indonesia itu ngomongnya ngelakuin dulu, ilmunya nyusul. Nyusulnya apa? Udah mepet usianya, udah 17 tahun baru belajar. Ya, paling cepat 16 tahun, udah 61 baru pensiun 7 tahunan tuh ya, mata udah lama baru belajar sadar. Ya wajar, akhirnya apa? Ya pokoknya yang penting kita sholat itu kata orang tua itu niatnya yang penting baik. Tuh ya, sekalipun kita nggak ngerti juga nggak apa-apa, toh niatnya baik. Allah Maha tahu kok apa yang dibaca kamu. Benar kan? Allah Maha tahu apa yang kamu baca. Yang nggak diajarin memang Allah Maha tahu. Itu gimana sih? Yang dituntut untuk kita kudu tahu. Nah itu yang dimaksud. Jadi ihdinas siratal mustaqim karena keadaan suasana lah yang begitu kompleks dengan permainan setannya, dengan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Tawarannya dunia, ya dunia semua. Nah adapun kalau tapi nggak mungkin saya tuntas semua ini ya. Bagaimana metodologi setan tadi untuk menghantam kita? Nah, itu berkoalisi dengan manusia, setan itu ya, membuat kesepakatan meruntuhkan untuk orang yang beriman benar atau yang menuju kepada jalan yang benar itu dengan sandi M6. Tuh, itu rumusnya mereka. Setiap M memiliki menu masing-masing. Pertama, M pertama, kata setan sepakat orang kafir dan mujrim untuk meruntuhkan orang yang beriman, runtuhkan pakai M yang pertama melalui media. Oh iya, kita mau sadar atau tidak sadar sebenarnya kita juga dijajah, tapi kita tidak merasa dijajah. Hebatnya tuh setan namanya. Benar, dijajah. Dari mana menjajahnya?
mulai dari qalbunnya atau afidahnya, itu yang dikantong dulu karena itu sentral dari sini. Kemudian ini, nah ini dengan ini itu disebut afidah. Qalbun wa aqlun wa huwa afidatun. Keterpaduan antara otak dan hati kalau kata kita, padahal itu qalbun artinya jantung, kalau hati namanya kabidun. Tapi kebiasaan orang Indonesia ngeciplaknya nggak tuntas gitu ya, hanya udah biasa artinya hati aja begitu. Makanya hati terguncang, memang hati terguncang. Coba budak di bukunya itu rumusnya bahasa Indonesia, kagak ada yang terguncang ke jantung. Nah oleh karena itu jantung itu sentral penentu. Ini baru ke pendengaran dan penglihatan. Itu inti manusia, derajat nilai manusia ada di situ. Kalau itu hilang, kagak ada artinya, kagak ada nilai. Apalagi yang ininya hilang, dua ini hilang. Ya, mau hilangnya? Kalau Allah Ta'ala ngebekuin itu, wah celaka ini, celaka. Dan inilah yang mana setan menghantam kesenangan agar itu beku secara maknawi, tidak bisa menerima al-haq, ditawarkan melalui serangannya media, baik media elektronik maupun media cetak. Satu unsur media elektronik S satu itu adalah seni, melalui seni, baik seni suara, seni lukis, seni patung, dan seluruh nama seni yang estetika, semuanya itu. Makanya kita dipaksa oleh mereka, dijajah bener tuh empat-empatnya tuh. Kita kagak terasa dijajah. Apalagi seni suara, ya tuh mantap kita ya. Kalau kita bisa mendengar dangdut, Allah, semua goyang gini, semua itu. Benar nggak? Dijajah, kita kan dipaksain sampai ringtone kita itu tuh nada panggil ini. Oh Allah, kita terima lagunya apa? Sakitnya di sini, sakitnya di sini. Wah itu mantap, naik begitu tuh. Rusak kita dipaksa itu. Nah dijejelin tuh terus. Yang seni pop lagunya, yang seni jazz, yang seni rock, macam-macam semua masuk plak. Padat lah kuping kita diisi itu. Nah jadi kalau digerak bikin kita dilingkarin dia, ya kan? Kalau sudah demikian semuanya penuh, kira-kira Quran ngedenger ini seberapa luas? Makanya ketika mendengar Quran nggak ngepas, nggak ada yang goyang-goyang, nggak ada. Mau dengerin Quran semua gerak semua ada, kagak ada, merem. Dengerin Quran merem. Itu yang ada. Hebat tuh setan. Tapi kita ngerasa terjajah nggak? Mata kita pun dipaksa dijajah tuh dari seni itu yang kedua tuh. Ya, dengan apa? Seni. Boleh dikejar-kejar, ditonton, dijabanin sampai pagi itu, sampai kita bersama pakai kopi lah itu. Allah ya Roh, mata kita dipaksain ya. Jadi apa tuh yang dilihat, yang salah semua masalah segitu aja habis tuh. Kita merasa terjajah kan? Yang luar biasa itu kolonis banget ya. Tapi begitu melihat Quran, kecil amat ini buku kelihatan nggak dikasih gede, tetap aja mual. Gak bisa, matanya udah gak biasa melihat Quran. Jangan-jangan kita bandingkan coba, berapa hari kita melihat dalam satu hari melihat Quran? Wah, itu baru melihatnya doang, belum baca. Bentar baru ngelihat aja kagak dong, apalagi baca.
hebatnya. Tapi kita merasa pengen surga, pengen nggak tanggung-tanggung, pengennya surga. Begitu luar biasanya. Makanya di sini tuntutan ihdinas siratal mustaqim tuh benar-benar tuh jalani, sehingga doa sesuai dengan apa yang kita kerjakan maka ada perubahan. Salah satu contoh, siapa orang yang paling memusuhi kepada Nabi dan dia orang yang paling dekat dengan Nabi, dulu sesusuan dengan Nabi, bahkan wajahnya pun hampir mirip dengan Nabi. Siapa dia? Oh, masa Nabi orang sering ngomong ini. Lu tahu juga? Iya, tahu ya. Siapa pemain Arema yang ngegulin dengan berkenaan? Masa pura-pura nggak tahu lo? Nggak tahu? Bohong. Kenapa lu? Jales kan? Ternyata apa? Nggak ketahuan juga. Itu pura-pura nggak boleh. Jujur ya, nggak ketahuan deh. Ini persoalan. Tapi ketika tadi gimana? Nggak tahu. Orang yang memusuhi dengan terhadap Nabi sesusuan sekaligus mirip dan itu masih bersaudara, itu Abu Sufyan namanya. Paling kenceng. Tapi walau demikian ketika Futuh Mekah, Nabi menghargai dan menghormati orang, dimuliakan Abu Sufyan. Sampai kata salah satunya, bila siapapun di antara kalian masuk amannya rumahnya Abu Sufyan, aman. Itu Nabi itu ya, nggak ada dendam. Nah kita mau masih dendam aja kalau udah selesai itu. Sampai sekarang makanya rusak bangsa kita karena itu, keras di sini. Apa yang terjadi itu? Dia berdoa itu. Detik-detik terakhir ajal mau datang loh, beberapa tahun lagi sadar nih. Bener Muhammad, anak tahu. Dia deket itu ke Abbas, pamannya, paman Abbas. Tolong dong ngomongin. Anak pengen ketemu Muhammad, mau minta maaf, anak pengen masuk Islam. Lah dalam konteks dia minta petunjuk itu, ngambil bacanya tuh, karena dia belum ngaji. Ya Abu Sufyan belum ngaji. Awas tuh, jangan dikira tahu ihdinas siratal mustaqim, belum. Tapi dia berdoa, ya Allah beri petunjuk anak. Tuhan dia panggil itu, ya Tuhan Muhammad, beri anak petunjuk. Anak diberi, dia ngangkat, datengin tuh ke Abbas. Kata Abbas, nanti anak bicarain. Tapi karena malu, paling memusuhin itu. Nabi mau jalan rumahnya, jalan tempatnya kasih kotoran macam-macam sama istri itu. Tapi Allah yarham karena dia melakukan dengan tulus dan dia wujudkan tuh pernyataannya, dikasih jalan. Tuh. Akhirnya apa? Abu Sufyan masuk Islam. Awas tuh, jadi Abu Sufyan udah muslim tuh meninggalnya. Beda dengan siapa? Abu Thalib. Abu Thalib luar biasa baiknya. Tapi sampai akhir hayatnya nggak bisa mengatakan mengikuti mengimani Nabi. Sampai detik-detik terakhir dalam sakaratul maut, Nabiullah Muhammad datang, itu udah dikerumunin macam-macam orang, Jahal yang lainnya tuh. Dia mau balik ente, ingat
kemuliaanmu itu ada dalam ketokohan yang ada dalam kami. Itu sudah jadi tokoh masyarakat, lu ngikutin Muhammad gitu tuh. Muhammad ngomong, paman ucapin asyhadu alla ilaha illallah. Gak mau. Karena apa? Karena malu tadi itu. Udah dikasih siratal mustaqim, gak mau dia. Sampai ngomong begini, paman, kalau paman ngomong sekalipun belum berbuat apa yang disyariatkan oleh al-Islam, itu ada alasan anak memohon kepada Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Nyatanya gak bisa. Artinya apa? Kelas Nabi untuk memberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim tadi itu tidak bisa sekalipun orang yang sangat dicintai, kecuali Allah menghendaki. Tuh ayatnya jelas tuh ya, surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, kau kan mungkin kau bisa memberi petunjuk sekalipun tuh kepada orang yang kau sangat cintai. Kalau begitu siapa? Allah Ta'ala lah yang bisa, tapi itu pun yang Allah kehendaki. Jadi artinya di sini kita jangan ngarep. Nah, anak mau kata apa-apalah, puas-puasin dulu mumpung masih muda, kan gitu ya. Kakek Ani aja belum mati 70 tahun sekarang. Nah, gua masih 20 atuh. Ya kan, puasin dulu aja ya. Kita lakuin 50 juga masih ada saldo 20, masih kekejar buat tobat. Gitu, bayangkan aja tuh bahasa begitu tuh. Hati-hati kayak begitu. Ya kenapa? Karena hidayah taufik nggak mudah diberikan. Oleh karena itu doa kita kalau kitanya tulus, ya kan, dan memohon mudah-mudahan orang yang diajak itu terus kita kejar. Lah kalau ini kan dalam posisi sakarat, diingetin ditekanannya itu oleh Nabi. Ya, kalau sebelumnya ya tinggal kesadaran, beda dengan Ali, beda dengan Ja'far, ya beda dengan yang lainnya. Anak-anaknya semua muslim, yang perempuan muslimah. Istri dari Abu Thalib Fatimah itu juga muslimah ibunya. Hanya dua, kakaknya yang pertama, kakaknya Ali yang pertama dengan bapaknya saja yang nggak sempat menyatakan kemuslimannya. Dan Anda perlu ketahui tempatnya di mana. Nah ini kalau kafir benar, kafir tenang itu jahanam. Tapi karena ini jasanya banyak, ada keringanan keistimewaan, maka Nabi manggil ke keluarganya, ke Ali, ke Ja'far, ke yang lainnya. Ali, ke istrinya Umi, bapak nanti kelak di yaumil akhir di neraka oleh Allah Ta'ala dikasih hadiah, dikasih ringanan, make sandal. Jadi masuk ke nerakanya make sandal. Dan ketika sandal itu dipakai, ngedidih otaknya. Itu paling ringan. Nah kita bisa bayangin tuh, nggak usah sampai di neraka. Kalau aneh bekukan kata Allah Ta'ala otak ente, kira-kira orang itu gimana? Joplak, apa? Lumpuh. Ininya kalau ininya nggak berfungsi, beku, ya lumpuh itu syaratnya. Ya, kira-kira tuh penyakit kayak begitu selesai bagaimana? Dioperasi. Berapa anggarannya? Silahkan tanya ente. Itu bukan untuk orang beriman. Allah kagak ridho ngadep orang beriman.
Ini orang nyatain begitu, anak nggak ridho, Mat. Tolong ingetin tuh. Makanya sedosa besar apapun, sekalipun seminggu lagi mati, ente sadar tebet taubat ente. Begitu tuh. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita sudah sadar bahwa ihdinas siratal mustaqim adalah dinullah, dinul haq, dan yang diterima itu adalah dinul haq wa huwa al-islam, lain daripada itu tertolak. Saya garis bawah ya. Agama apapun termasuk mirip-mirip Islam, kalau bukan al-haq mutlaqah tertolak. Apa ayatnya? Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Jadi ente di pekerjaan di mana saja berada, ketika anda diajak untuk menyatakan, harus berani menyatakan yang diterimanya Islam. Ya, itu biasanya kalau dulu pendaftaran gitu, ente rata-rata nggak berani, kalau nggak begitu nggak lulus itu. Dulu, sekarang udah kagak ada yang kayak begituan. Ya, hanya di kantor. Nah, itu kalau demikian antum bisa seperti itu, insya Allah anti salamah, selamat tuh hidup tuh. Ya, dan apa akibatnya yang akan diterima? Insya Allah al-jannah. Kalau benar hak. Tapi kalau batil, naudzubillah min dzalik. Ya, ini kena, ini aja kita nggak kuat. Kenapa? Ayatnya jelas di dalam surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ayat 6. Pertama, orang kafir itu dablek, dikasih tahu Quran atau kagak nggak iman tetap, diingetin atau tidak juga sama, nggak mau. Makanya disebutnya pakai taukid tuh. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama dengan orang munafik, ngan redaksinya beda dikit. Ayat 8. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sama dableknya, nggak beriman juga. Ya ngaku percaya sama Allah, ngaku hari akhir, ya nggak sholat. Pada Adam kencung banget kedengaran, nggak mau. Bahkan ngomong, awas ke panitia, gua ngomong tuh, kenapa speaker ngadep ke rumah gua sih? Sampai speaker disalahin. Ya kalau di sini mau kagak, insya Allah. Oleh karena itu apa? Adab dua-duanya sama. Ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adabun adim. Artinya apa? Dibekukan oleh Allah. Kalau dalam terjemahan itu dikunci mati. Ya, padahal itu penyakit, dikasih penyakit di dunia itu untuk orang kafir, apalagi nanti kelak di akhirat. Dah silakan tuh, ya ganteng tuh, luar biasa badan begini, kayak setengah abang punya dia semua dengan isinya. Ininya kena saraf. Kira-kira dia mau ngambil mantu gak? Kagak, karena dia nggak tahu bener salah. Ini bener nggak ngerti, salah nggak ngerti tuh. Ya, kenapa? Gila, kena penyakit salah. Nggak ada nilai. Mau sholat atau nggak sholat, dia dapat nilai. Ya, luar biasa kan? Jadi nilainya itu ada di situ manusia. Dan itu pun yang akan dituntut pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir. Ya. Nah, sesuai tadi katanya 1 jam, saya juga pengen isi terus ya, tapi sudah lewat 1/4 ini itu ya, jam 9-nya ya. Tadi kan saya lewat 20 menit 30 ya, sama lah pas tuh 1 jam ya. Jadi saya sudah 1 jam ngomong, nggak terasa ya. Ya mudah-mudahan ngomongnya berguna, dan mudah-mudahan saya juga berngomong ini dengan orang-orang yang memang hidup. Nah, iyalah, mudah-mudahan hidup ya. Kalau hidup kan ada tandanya ya.
ada cirinya. Ciri hidup tuh ngomong atau gerak, nih kan? Nah, oleh karena itu gantian, silahkan yang merasa hidup ya kudu ngomong atau gerak. Kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada jamaah yang ingin bertanya, harap mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak yang sudah menjelaskan. Ini Ustaz, apa namanya? Tadi Om sudah menerangkan berbagai macam dari kelompok setan ya. Yang pertama akhwat, terus Sabrun, sabrun, akhwat, dasim, ahwan, alif dengan ain, akwarun, ahwan, ya. terus dasim ya. Miswat dulu, Oh, miswat, baru dasim. Nah, itu dari bermacam kelompok ini yang saya mau tanyakan. Ini kan kebanyakan dari khurafat atau tayo-tayo. Ini dari kelompok setan mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini seperti khurafat, dari kelompok mana? Itu dari kelompok kelima-limanya ada. Contoh, ya, itu didorong dengan nafsu syahwat. Nah, nafsu syahwat kita oleh setan dipalingkan supaya demen sama sesuatu. Nah, nafsu syahwat itu kan tadi oleh akwar tuh, ya kan? Pakai bohongnya oleh miswat. Contoh yang paling sederhana, kita sekarang ini udah terjajah ya. Kalau zaman dulu Ibrahim tuh ya, itu ahli batu ya. Karena hidup memang di tempat batu, di gua loh Ibrahim itu ya. Tapi kalau Ibrahim datang, ditakdirkan masih hidup, datang ke Indonesia, dia pakar batu. Bener, mau jenis-jenis batu aja paling hafal Ibrahim. Ya, tapi Ibrahim dari yang gede sama yang paling kecil kagak demen dia, nggak demen. Makanya batu yang dibikin oleh bapaknya cakep banget, dia namanya terserah antum tuh namanya tuh. Ya, itu digaplok tuh, digaplok oleh Ibrahim. Ya, walaupun dia mendatangkan batu itu jutaan bahkan miliaran, gimana tidak? Uang batu dipesan oleh raja, oleh Namrud, itu cash itu bayarannya. Ya, tapi apa yang terjadi? Ibrahim agak demen, digaplok. Inilah sekarang di kita, malah dibawa-bawa sampai mau sholat sebelum takbir. Allah Akbar, tahajud kagak tuh, itu kena tuh, baik miswat maupun akwat kena ya, itu masuk kelompoknya. Kasih cakep dia lagi ya. Namanya dulu siapa Pak? Ridho. Alhamdulillah, nyanyian Ridho mantap ini. Apa nyanyiannya? Nyanyiannya apa enggak? Cintai karena Allah, sayangi karena Allah gitu terus. Siapa namanya? Oke, Per. Saya mau nanya, ini saya mau nanya Mas, tadi kan Ustaz sudah memaparkan banyak macam godaan setan dan segala macam. Nah, terus saya minta penjabaran solusinya aja, Ustaz. Sedangkan kan di Quran Allah juga udah bilang sesungguhnya tipuan setan itu sangat lemah.
Tapi seringkali manusia selalu tergoda. Bahkan seorang tabiin pun tergoda ketika dia lihat hadis Quran, jihad, ketika melihat seorang wanita Nasrani, imannya pun tergoda. Nah ini saya cuma mau menjelaskan aja solusinya gimana cara mengatasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cakep banget. Ya kejauhan contohnya di Indonesia aja lah, nggak usah jauh-jauh ya. Orang pakar pimpinan pesantren aja. Iya, sama janda teler. Bener, kawin sama nanti. Iya, itu sahabat. Dasar setan dia. Dasar. Jadi bagaimana kita mensikapi? Kayak kita ini aja juga macam-macam tergoda, padahal suka kurma. Ente suka kurma? Karena ini masih nggak suka sekarang dengan makan kurma kok ya. Tapi kadang-kadang melihat itu kegoda juga kadang-kadang. Ya, bagaimana mensikapinya? Rasulullah menyatakan tadi, Allah Ta'ala memberikan, dawamkan inti alaikum bidzikrillah. Ente harus senang senantiasa ingat kepada Allah. Afdalul dzikir la ilaha illallah. Jadi seutama-utamanya dzikir membumikan, mewujudkan la ilaha illallah. Bagaimana la ilaha illallah dibumikan? La ilaha illallah itu bukan hanya disebut, ya. Kita nyebut misalnya la ilaha illallah 100 kali. Ustaz kok saya baca la ilaha illallah, anak pedagang, tapi ketika ada pembeli gua kadalin juga, tapi pakai la ilaha illallah, mama. Nah itu belum benar karena kita baru ngapalin judul la ilaha illallah. Jadi kalau begitu gimana? Wujudkan. Anda sadar. Apa katanya? La wajhaka illallah. Tidak ada yang memberi rezeki hanya Allah. Kalau begitu apa? Enak dituntut sebagai pedagang. Rasulullah adalah alaikum bisik. Dituntut wajib berlaku jujur. Maka anak terang nih, Bapak mau beli yang ini harganya 100, kalau yang ini 75. Apa bedanya? Ini ada cacatnya nih. Begitu. Jangan ini mau biarin aja lah. Ya, dibeli. Pas begitu, wow, kalau cacat barangnya, aduh, balikin. Pas balikin kan, nanya nanti kata Peli, Bapak belinya di mana? Di sini. Kemarin masuk ke Palu, ini di sini. Ada bon mana? Ini bonnya nih. Bapak baca tuh kotak kecilnya tuh, perhatian barang yang sudah dibeli ya kan tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Dibaca, Bapak ngerti nggak? Ya kan bisa, ya tapi ya sudah, salah nggak berkah gitu. Ya, jadi nggak benar tuh. Jadi caranya gimana? Ente kalau itu salah dan benar, ganti itu liberal benar tuh ya. Itu ekonomi kapitalis itu modelnya. Jadi kalau begitu bagaimana? Tulis kalau ente mau pakai tabon, tulis itu. Ya perhatian, barang yang sudah dibeli, ya kan, bila terdapat kerusakan atau yang lainnya dapat ditukar atau dikembalikan. Kira-kira mau nggak harus begitu? Aneh katanya ya. Bikin begitu, insya Allah tidak makmur. Anak punya jamaah di sini di Tanah Abang. Alhamdulillah nggak pakai sandal itu. Ya, tapi udah ngaji tuh. Mak itu alhamdulillah. Tiba-tiba barang orang datang sebis itu. Ber ini anak dapat cacat nih katanya. Barang kan? Enggak. Tapi kayaknya ada lah kira kurang lebih 10 meter ya gitu. Sampai mata. Dia beli yang model apa ini? Itu langsung terus dibalik kasih. Baru cakep tuh. Kita kan pengakuan, kalau bisa ngekadarin juga bisa ngebohongnya. Tapi dia yakin mau bohong tuh mau kagak urusan kita ngaku begitu. Nah ternyata apa?
tanpa mempromosikan, tanpa pakai iklan, dari orang tadi tersebar tuh suara. Itu kalau beli barang, Pak Haji tuh di pojokan tuh kalau nih orang di pojokan tuh yang kira-kira menurut kita kagak nalar ya, nggak ada yang beli itu, jarang orang lewat. Sekarang Allah, nah, tuh ada sampai sekarang lagi. Jadi begitu caranya. Jadi oleh karena itu apa? Dawamkan amaliyah kita sehingga kita terpagari. Jadi dengan dzikir itulah adalah obat, sekaligus dzikir itu adalah perangkat yang menghalangi diri kita. Nah maka dikuatkan juga dengan surat Al-An'am tadi ayat 82. Ya itu. Insya Allah antum kalau diamalkan, insya Allah. Contoh kita subhanallah, baca tuh maha suci Allah. Artinya apa? Kita dituntut mengawali akan kesucian badaniah kita dan batiniah kita. Ya, jadi jangan subhanallah makan apa aja ditelan. Ya, nah, bacanya subhanallah. Ya, B2 nyobain katanya anjir, ya nggak benar. Makanya subhanallah itu nggak benar. Maka subhanallah ditawar barang per 500 300 kata ibu. Gimana 300? Tambahin dikit, modal aja belum nyampe lagi gitu. Tambahin, aduh udah untung 100 bayangin gitu. Itu nggak boleh. Ya, jadi harus jujur kedepankan, insya Allah dengan cara mendawamkan dzikrullah. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, mungkin ada satu pertanyaan dari saya nih sebagai penutup nih Ustaz. Tentang tadi kan kata Ustaz, setan itu apa, melewatinya medianya salah satunya seni suara. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mendakwahkan agama Islam dengan seni? Terima kasih. Ya, begini Akhi, itu salah satu menu itu adalah seni, salah satunya. Ya, di media itu isi menunya seni. Seni itu dibagi macam-macam. Yang kaitan dengan estetika itu semua menjadi perangkat, termasuk sport, ya olahraga itu juga sama. Tapi karena kita sekarang bagaimana orang Islam melakukan seperti itu, selama seni itu adalah merupakan sesuatu media untuk kita bawa kepada yang hak, sehingga orang sadar, sehingga mensyukuri dengan hal itu baru. Tapi umumnya orang Islam kita juga masih belum menuju kepada hal itu, belum nyampe, tetapi ada keinginan, maka usaha. Contoh ya, dalam istilahnya perilaku yang dilakukan sekarang, baik mau seni suara maupun yang lain-lainnya, lagunya masih mendorong kepada masalah syahwat. Itu yang paling banyak syairnya itu, ya kan? Nah ini juga ya harus kita mengemas lah pakar-pakar itu ya, yang mudah-mudahan. Tapi umumnya ini itu tidak luput ketika ditawarkan yang namanya jamaah. Kalau ketika itu mendengarkan sesuatu itu masya Allah udah nggak kekontrol itu umumnya ya. Makanya di dalam seni ini boleh katanya ketika tatanan suara itu yang berbunyi itu terdengar suara yang hak dari rijal. Tapi sekarang ini kan langka, paling banyak kan bisa ya, mengoroma irama doang aja itu juga berat sekarang ya. Banyak lagu-lagunya juga ya ada yang menjurus kepada yang ada, tapi umumnya udah berat semua, jamaahnya ke bawah. Kalau udah joget gimana kira-kira? Ya rusak juga. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada Rasul, salah satu alamatus sa'ah,
kan tegaknya kiamat, maka banyaklah bermunculan tukang-tukang seni atau ahli-ahli itu bermunculan semua. Makanya wallahu a'lam bishawab sekarang luar biasa ya, nyanyi aja sekarang ada akademinya. Kalau dulu kan kagak ada ya, nyanyi itu khusus. Anda mau jadi apa aja bisa sekarang, bahkan sekarang jadi kebanggaan, jadi orang paling mulia ya, lulusan Akademi 1 Indonesia. Mantap itu udah luar biasa. Nah itu contoh. Jadi mudah-mudahan hal ini kita bisa bagi seorang muslim, pakar-pakar Islam, mudah-mudahan bisa mengarahkan kepada yang hak, meminimkan ya, minimalisir itu, supaya agar jangan sampai maksiatnya lebih banyak, kalau bisa dikurangi hal itu ya. Saya rasa mungkin itu, dan saya tambahkan karena antum tidak ditanyakan dan ini penutup, tadi saya katakan 5 kekuatan pakar setan akan melakukan penistaan kepada kita 5 wilayah, kan baru 4 ya. Oke, intinya enggak fokus ya, masih 1 lagi sebenarnya. Nah saya sempurnakan daripada nanti punya hutang dan enak. Yang satu adalah di bidang keramaian. Jadi orang-orang itu digiring kepada senang kepada keramaian, ke pasar, ke mall, ya tempat-tempat hiburan itu paling demen ya. Ente datang aja naik tuh ya, nih Tamrin City itu kelilingan ya, itu 3 jam nggak kerasa, ini demen banget semuanya ya, kan rame. Apalagi ke Ancol toko yang mana-mana pada demen deh gitu ya, kan begitu tuh tempat-tempat begitu itu paling senang, nggak kerasa keramaian untuk 2-3 jam kayaknya sebentar banget kita ngomong-ngomongannya kan gitu ya, ramai tuh. Tapi kalau ke tempat kita kayak begini 1 jam tuh kayaknya lama banget, panas banget. Bener tadi juga udah lihat jam panas. Kok sebenarnya nggak kuat bener gitu ya. Nah itu yang membidangi koordinatornya namanya Jack Neighbor. Cakep namanya Jack Neighbor, nama setannya dari Jack Nabur, Zak Nabur, tapi bacaan Jack Neighbor kata orang kerennya ya. Jadi pertama Sabrul, Akwar, Miswar, Dasim, Jack Neighbor, itu pangkatnya bintang 4 semua, jenderal penuh ya. Itu hati-hati. Dan ini menggodanya bukan yang model-model receh-receh yang gampang, yang kayak kita ya. Ente ngaji ini digodanya bukan setan sembarang, paling minimal itu perwira menengah, kolonel. Jangan salah ya, kalau subuh brigjen. Makanya subuh sulit, apalagi habis kayak begini, alasan habis ngaji kesiangan, nggak apa-apa ya, itu brigjen. Nah masuk sudah ke taklimnya, taklim subuh itu jenderal 2 atau legend. Jangan salah, berat makanya ngaji subuh itu paling berat, tadabbur subuh itu paling berat. Baru baca 1 ayat alif lam mim merem, 1 ayat. Kata setan udah gak apa-apa, itu udah 30 keistimewaan, cukup 30. Sadaqallahul adzim. Luar biasa, tidur langsung orang. Padahal nggak boleh pada subuh tidur, menumpulkan ini. Kalau mau tidur sudah terbit matahari, tapi jangan terlalu lama. Terbit matahari, Ustaz terbit matahari, duhur bangunnya ajib itu namanya itu. 1 jam aja, 1 jam. Misal nih, kita nggak kuat jam 8 nih, 9 bangun kerja,
fantasilu fil itulah umat Islam banyaknya lemahnya. Makanya sekarang kalah ke Tanah Abang, kena Ahok semua baratnya itu ya, karena kita kalah. Nah ya mudah-mudahan ada kesadaran. Saya rasa mungkin itu ya tambahan yang tadi ya. Wa'afu Takbir, Allahu Akbar. Baiklah, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi penutup, sesi yang paling ditunggu-tunggu mungkin. Kalau ada kali dulu boleh. apa ngalir tahu. Misalnya ini wuduk nih, ada ikan hitam kuning gede, apa jalan kecuali najis. Kalau air loh kayak kali Ciliwung gitu ya, boleh apa? Ini aja deh, bersih aja deh. Boleh. Apa kalau sungai? Nggak nangis ada? Enggak. Insyaallah apa? Ya nanti kalau ada sesi pertanyaan lagi dijalankan setelah kajian ditutup. Kamu tanya aja. Nanti aja. Closing. Baiklah, untuk mendapatkan jalan yang lurus, yaitu marilah kita tuntut ilmu, karena al ilmu imamul amal wal qaul. Ilmu adalah imam daripada beramal. Tanpa ilmu, tanpa amal, maka salah. Amal tanpa ilmu salah juga. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Oh ya, closing statement dari Ustadz dulu. Ya, alhamdulillah. Apa kajian pada malam ini saya simpulkan saja, di mana ihdinas siratal mustaqim Allah sudah menetapkan dalam firman-Nya, wa anna hadza siratal mustaqima. Sungguhnya inilah jalanku yang benar, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikutinya. Ikuti al-haq, ikuti dinul Islam. Wala tattabi'us subula, jangan ente mengikuti jalan-jalan yang lain, jangan mengikuti paham-paham yang lain, jangan mengikuti agama yang lain. Walaupun di negeri ini menyatakan semua agama benar, tidak benar pernyataan itu. Saya ulangi lagi, walaupun di negeri ini menyatakan semua agama itu benar, tidak benar pernyataan itu. Yang benar hanya al-Islam. Anda sebagai seorang muslim harus berani menyatakan itu. Yang lain tertolak. Ya. Ada yang menyatakan semua agama baik, pernyataan itu tidak baik dan tidak benar. Karena yang benar itu hanya Islam yang terbaik dan yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang lain tidak. Oleh karena itu fatafarraqa, barang siapa yang ngambil jalan yang lain, ente akan terpisah dari jalan yang hak. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah menyatakan, dalikum wasaqum bih, ana wasiatkan kepada kalian itu, mudah-mudahan itu benar-benar sadar ya. Kalau itu kau ikuti, la'allakum tattaqun, insyaallah ente ada dalam ketakwaan. Dan takwa itu apa makna takwa? Nah, ini sebagai kesimpulan supaya kita meyakini takwa adalah, menurut Imam Ali saja saya tarik ya, kalau menurut Imam daripada Umar bin Khattab hanya satu kalimat saja, iyyaka fit tariq, hati-hati kamu di jalan, itu disebut takwa. Tapi kalau Imam Ali menyatakan ada 4 syarat. Takwa huwa al-khauf bil jalil, ente harus memiliki rasa takut hanya kepada Allah, yang lain tidak. Cakep tuh.
Jadi sama Ahok takut nggak? Tidak perlu takut sama Ahok dan tidak patut dipilih lagi karena haram hukumnya. Saya ulangi lagi, walaupun Ahok menawarkan sekarang mau dipilih lagi depan, kita tidak patut melilih sebagai orang yang beriman, haram hukumnya. Quran yang ngomong. Itu ayat itu jelas ya. Yang kedua, kata Imam Ali bermakna takwa adalah wal amalu bitanzil. Ente berbuat itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Islam. Mau kan? Al-Quran wa Sunnah. Jadi kita kalau kita berbuat, beramal harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, kemudian yang ketiga kata Imam Ali apa? Wal qanaa'atu bil qalil. Kita harus menerima qanaah walaupun pemberian Allah Ta'ala itu hanya kecil. Ya, jadi ente dagang, ente kerja, ente apa saja, kalau kita menerima harus alhamdulillah, jangan nentang. Dan yang terakhir kata Imam Ali, wal istiqdadu birrahim. Ente harus siap siaga untuk persiapan perjalanan yang jauh, yang kematian. Siapkan di sekarang, dan mudah-mudahan itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan dalam hal ini kita benar-benar mendapatkan petunjuk itu dan diberi kekuatan untuk mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan basmalah, marilah kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Kajian kurma selanjutnya akan diadakan 2 minggu lagi, yaitu tepatnya pada tanggal 28 November 2015. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن